Ini pendapat pertama. Fayarudduhu min dzalika alladhi azala an yadihi ila man 'arafa mimman zalamahu. Maka dia kembalikan kepada orang yang pernah dia zalimi tersebut, kepada orang yang pernah dia hutangi secara riba. Fa in aisa min wujudihi tasaddaqa bihi anhu. Kalau dia sudah berputus asa mencari keberadaan orang tersebut, maka dia bersedekah dengan harta tersebut. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara ulama, kalau tadi dikeluarkan semua, tidak boleh ada yang tersisa dari harta riba atau harta yang pernah kita cari dengan cara yang haram. Di antara ulama, pendapat yang kedua, bahwa orang yang makan harta riba hendaknya dia mengeluarkan apa yang ada di tangannya sekarang yang dia pegang. Kalau seandainya dia pegang dan dia mengetahui hukum Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini. Adapun jika dia memegang harta riba tadi dan dia tidak mengetahui hukumnya, maka tidak wajib untuk mengeluarkannya. Ustaz, saya tidak tahu kalau ini riba. Saya melakukan penggadaian atau usaha gadai. Siapa yang menggadaikan motornya kepada saya, kemudian dia meminjam dari saya 10 juta, saya kasih duitnya. Dan kemudian 10 juta tersebut pokok hutangnya, lalu dia bayar kepada saya 10 juta 100 ribu. Kalau terlambat 10 juta 200 ribu tambah 100. Kemudian dia berkata, saya tidak tahu Ustaz, hukum yang seperti ini saya belum tahu. Lalu apa yang dia kerjakan? Maka tidak wajib baginya untuk mengeluarkan dari hasil riba tersebut, karena dibangun dari ketidaktahuan. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, jangan tulis dosa atas kami jika kami lupa atau jika kami keliru. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat sekarang saya bacakan fatwa dari Lajnah Daimah, panitia tetap lil buhuts al ilmiyah wal fatwa, untuk pembahasan ilmiah dan fatwa Kerajaan Arab Saudi tentang idza kana rajulun yata'amalu bir riba. Ada seseorang yang melakukan praktek riba, wa arada taubah, dan ingin bertaubat, fa aina yadhhabu bil malin natish minar riba. Maka bagaimana dia berlaku dengan harta yang dihasilkan dari riba? Hal yatasaddaqu bih, apakah dia bersedekah dengannya? Padahal Allah berfirman, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali dari yang baik-baik. Ma mada ta'thiru hadzal qaul ala malir riba. Bagaimana hadis ini dengan harta riba? Apakah tidak boleh harta riba disedekahkan? Nah, Al-Lajnah Daimah, panitia tetap lil buhuts al-ilmiyah wal fatwa, untuk pembahasan ilmiah dan fatwa, menjawab, yatubu ilallahi wa yastaghfiruh. Orang yang tadi bertobat kepada Allah dan beristighfar, wa yandamu ala ma madha, dan dia menyesal atas apa yang telah lalu, wa yatakhallasu minal fawaidir ribawiyyah bi infaqihi fi wujuhil bir, wa laysa hadha min sadaqatit tatawwu bal huwa min babit takhallusi mimma harramallah. Lihat, panitia tetap untuk pembahasan ilmiah dan fatwa mengambil pendapat yang pertama, harus dikeluarkan seluruhnya tanpa tersisa. Beliau mengatakan bertobat kepada Allah, beristighfar, menyesal atas apa yang telah dilakukan, dan membersihkan dari riba-riba dengan mensedekahkannya dalam macam-macam amal kebaikan. Dan itu bukan sedekah, tetapi
itu adalah melepaskan diri dari apa yang Allah haramkan. Itu bukan sedekah. Ya, Ustaz, saya sedekah ya untuk membangun WC nih, dan itu harta riba. Enggak, itu bukan sedekah. Itu namanya memisahkan harta haram dengan harta halal. Nah, kemudian ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Di antara ulama ada yang berpendapat dengan pendapat yang ketiga, bahwa orang yang melakukan praktek riba, apa yang dia ambil dari praktek riba sebelum bertaubat itu adalah miliknya. Apabila dia sudah bertaubat, maka yang harta yang dia pegang dari yang sudah dia miliki itu berhak dia gunakan, dan tidak diperintahkan untuk mengembalikan apa yang sudah dia pegang dari riba sebelum bertaubat. Tetapi dia keluarkan dari harta riba yang belum dia pegang, yang belum dia miliki. Saya beri contoh ya Pak. Orang berhutang kepada si fulan 2 juta. Kemudian dia harus membayar ribanya. Jadi pokok hutangnya dia bayar, ribanya dia bayar, kalau terlambat dia juga bayar yang lain. Nah, orang ini bayar pokok hutang, kemudian juga bayar riba. Nah, selama belum bertobat, dia mengambil dari biaya riba tadi selain pokok hutang. Kalau dia ambil dan dia sudah pegang sebelum dia bertobat, itu miliknya, tidak perlu untuk dikembalikan. Tapi kalau sudah dia bertobat, kan masih tersisa nih hutangnya, belum bayar lunas, masih tersisa pokok hutangnya, masih tersisa tambahan ribanya, maka ini tidak boleh diambil. Nah, ini pendapat yang ketiga. Ya, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Ustaz, mana yang kita kuatkan pendapatnya? Yang kita kuatkan pendapatnya adalah bahwa seorang yang bertobat dari harta riba, maka apa saja yang dia hasilkan dari riba, dia wajib pisahkan dari hartanya yang halal, entah sebelum bertobat atau sesudah bertobat. Ya, ini pendapat yang dikuatkan di majelis ini, dan itu adalah salah satu pendapat dari para ulama rahimahumullahu ta'ala. Apa yang kita kuatkan tadi? Harta yang dihasilkan dari praktek riba harus apa? Harus dikeluarkan. Baik yang dia ketahui sebelumnya hukumnya, atau yang dia tidak ketahui. Baik yang dia ambil sebelum bertaubat atau yang dia ambil setelah bertaubat, seluruhnya harus dikeluarkan dari harta.